Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Ibu di kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk belajar. Dan di kesempatan hari ini, Ibu akan membahas mengenai perkembangan peserta didik. Untuk mengawali, mari kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pelajaran yang akan kita dalami dalam kesempatan hari ini adalah tentang perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah sebuah proses bertumbuhnya skill atau kemampuan dari diri kita ya, dalam struktur dan fungsi tubuh. Jadi berkembang baik itu skillnya maupun fisiknya kepada gerakan atau kepada proses yang lebih kompleks. Kemudian perkembangan itu terbagi atas dua hal yang berkembang dalam diri kita, yaitu sisi fisik kita dan psikomotorik kita. Apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan biologis dalam tubuh. Nah, dia terdiri berarti atas seluruh organ tubuh kita. Kemudian diindikasikan dengan bentuk tubuh yang semakin kompleks, semakin sempurna, semakin membesar hingga mencapai nanti batas waktunya. Kemudian apa yang menentukan perkembangan biologis atau perkembangan fisik seseorang? Faktornya, nah, di sini saya sebutkan ada satu dari keluarga. Keluarganya apakah dari misalkan ayahnya itu tinggi badannya di atas 150 atau di bawah itu sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Kemudian gizi yang pasti, apa yang dimakan maka dia akan bertumbuh, mempengaruhi proses pertumbuhan tubuh seseorang. Kemudian yang ketiga, gangguan emosional. Jadi apakah seseorang itu terganggu secara emosinya atau tidak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiknya. Kemudian jenis kelamin, jelas antara laki-laki dengan perempuan pasti pertumbuhan fisiknya akan berbeda. Kalau perempuan lebih cenderung feminim, kalau laki-laki dia lebih cenderung gentle, ya, muncul dari apa yang dia dari keluarganya, dari makanan yang dia makan. Kemudian tadi yang menentukan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara fisik pasti berbeda. Yang kelima adalah status sosial ekonomi. Semakin seseorang itu status sosial ekonominya lebih tinggi, maka pertumbuhan secara fisiknya pasti akan berbeda dengan yang status sosial ekonominya rendah. Kemudian yang keenam adalah kesehatan. Pasti seseorang yang dari kecilnya dia memiliki penyakit, tentu pertumbuhan fisiknya berbeda dengan orang yang dari kecilnya dia dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang ketujuh adalah pengaruh bentuk tubuh. Maksudnya di sini adalah pertumbuhan fisik itu ditentukan oleh bentuk tubuh ketika dia dilahirkan. Kemudian yang kedelapan adalah perkembangan sistem saraf, fungsi kelenjar otak dan lainnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan sistem sarafnya, apakah makanan yang dia makan, ya pastinya apa yang dia makan itu mempengaruhi perkembangan sistem saraf, dan sistem saraf ini nanti mempengaruhi perkembangan fisiknya. Kemudian yang kesembilan adalah perubahan struktur jasmaninya. Nah, kemudian sebelum membahas bagaimana karakter perkembangan fisik atau biologis dari seseorang, kita kenal dulu yang kedua, perkembangan dari sisi psikomotorik. Perkembangan sisi psikomotorik adalah perkembangan yang fokusnya dia mengontrol gerakan tubuh. Contoh, duduk, berdiri, berlari, itu adalah yang dimaksud dengan perkembangan secara psikomotorik. Kemudian motorik manusia terbagi atas dua hal, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus itu ditentukan oleh otot yang halus dan dia berada pada area tangan gitu ya, dari mulai sendi bahu sampai dengan ujung jarinya. Jadi semua gerakan yang hanya memanfaatkan bagian ini saja itu disebut dengan aktivitas yang mengandalkan motorik
melibatkan seluruh otot-otot yang ada dalam tubuhnya. Kemudian penentu, ya, faktor penentu perkembangan psikomotorik seseorang adalah satu, pola asuh. Pola asuh di sini maksudnya adalah bagaimana seorang anak dari kecilnya ketika dia di rumah, bagaimana orang tuanya atau pengasuhnya itu memperlakukan dia. Semakin baik perlakuan terhadap anak itu, ya, stimulus yang diberikan itu sangat membantu proses perkembangan psikomotoriknya dia hingga dewasa. Kemudian yang kedua, faktornya adalah gen orang tua. Meskipun ini tidak disebutkan secara dominan, tapi gen itu sangat menentukan psikomotorik seseorang. Kemudian yang ketiga, lingkungan pastinya. Lingkungan dari keluarga yang nyaman, yang baik, itu sangat menentukan psikomotorik seseorang itu menjadi baik. Kalau lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya itu buruk, maka perkembangan psikomotorik itu pun juga menjadi buruk. Yang keempat adalah interior ruang belajar. Maksudnya seseorang itu akan berkembang psikomotoriknya ke arah baik atau buruk juga ditentukan oleh di mana dia belajar. Misalkan kalau dia belajar di tempat yang nyaman, yang bagus fasilitas belajarnya, maka dia akan lebih cenderung menunjukkan psikomotorik dia itu bagus, ya, tidak arogan. Namun kalau dia belajar di tempat yang misalkan di perkampungan gitu ya, atau lingkungan yang sangat tidak kondusif, maka secara psikomotorik dia juga mengikuti apa yang dia temukan di situ. Nah, sekarang setelah kita tahu masing-masing perkembangan baik fisik maupun psikomotorik dan faktornya, sekarang kita mengenal bagaimana karakter masing-masing perkembangan tersebut. Kita mulai lagi dari perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik seseorang itu mengacu dari usia, ya. Fisik dan psikomotorik, ya. Para pakar mengkategorikan berdasarkan usia. Kalau usia 0 sampai 5 tahun, ya, kita mungkin akan melihat, ya, proses perkembangan fisiknya dimulai dari dia bisa menangis, dia bisa merangkak, kemudian dia bisa duduk dan seterusnya. Nah, ini berada pada tahapan ini. Kemudian yang kedua pada usia 5 sampai 11 tahun. 5 sampai 11 tahun secara fisik, ya, ini sudah mulai mendekati sempurna. Bagaimana dia tangannya, semuanya berfungsi dengan sempurna. Gitu. Kemudian pada tahapan usia 8 sampai 9 tahun, dia sudah bisa melakukan aktivitas dengan fisiknya itu dengan sangat-sangat sempurna. Baik ketika dia misalkan bergerak, ya, dia menggunakan tangannya, menggunakan kakinya, itu dia sudah berada pada fase yang sempurna. Kemudian yang pada usia 10 sampai 11 tahun, ini tahapan di mana seorang anak sudah mulai memanfaatkan semua potensi fisiknya, karena tadi sudah sempurna di usia sebelumnya. Dia memanfaatkan berdasarkan reaksi, berdasarkan informasi yang dia dapatkan. Apakah dia fisiknya itu harus diperbaiki, ditata dan seterusnya, berada pada usia ini. Kemudian setelah usia 11 tahun, berarti 12 ke atas, itu dikategorikan sebagai usia remaja. Berarti secara fisiknya, kekuatan organ seksualnya pun semakin membaik. Kemudian pada usia ini, ya, karena sudah masuk ke dalam kategori balik, maka kekuatan organ seksualnya itu sudah membaik. Kemudian yang terakhir pada fase dewasa. Pada fase dewasa, pertumbuhan fisik seseorang sudah tidak bisa bertambah lagi. Tapi pada usia ini bisa dimaksimalkan dengan treatment. Makanya banyak kita temukan orang yang usianya sudah di atas 20 tahun, 25 tahun, mereka menjaga kesehatannya dengan banyak melakukan treatment, baik itu olahraga, ya, dengan berbagai macam metodenya, itu upaya dari menjaga perkembangan fisiknya. Namun tidak bisa bertambah, tidak bisa menjadi tinggi misalkan, tapi bagaimana dia mentreatment tubuhnya itu supaya tidak
tidak berlebihan lemaknya dan seterusnya. Itu yang karakter dari perkembangan fisik. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan psikomotorik. Karakternya juga didasarkan kepada usia. Pada usia 3 tahun, ya, kalau kita perhatikan, karena psikomotorik dia adalah kemampuan menggerakkan tubuh. Kita lihat anak pada usia 3 tahun, dia sudah bisa naik tangga, ya, dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Ya, kemudian dia kalau melompat, kita minta untuk melompat, dia masih berada pada range 15-12 inci. Kemudian pada usia 4 tahun, kalau tadi dia belajar naik, biasanya dia bingung untuk turun. Nah, pada usia 4 tahun dia sudah bisa turun, dan kalau dia diajak distimulus untuk melompat, maka lompatannya jauh lebih tinggi dibanding usia sebelumnya. Kemudian pada usia 5 tahun, dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks. Bisa berputar, bergerak, gerakan start, berlari, itu sudah bisa. Kemudian pada usia 6-12 tahun, ini adalah fase di mana kalau kita katakan ini adalah fase sekolah awal. Karena pada fase ini dia sudah bisa menolong dirinya sendiri. Kemudian dia bisa melakukan aktivitas rumah, aktivitas yang seharusnya sudah dilakukan oleh orang dewasa, misalkan mandi, makan, kemudian menggunakan pakaian, itu sudah bisa dilakukan pada usia ini. Kemudian dia juga bisa menolong orang lain, sehingga fase sekolah ini, ya, dia ketika kita lepaskan, artinya tidak lagi dipegang, tidak lagi digandeng oleh orang tuanya, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menolong dirinya sendiri, dan dia bisa menolong orang lain. Kemudian bermain pun, nah ini juga sudah fase di mana dia bisa melakukan aktivitas dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, pada usia di atas 12 tahun dikatakan remaja, dia sudah memiliki kekuatan, kelincahan, kemudian daya tahan tubuh yang semakin membaik. Terutama laki-laki, maka secara psikomotoriknya dia lebih kuat. Sedangkan perempuan, karena dia memiliki sifat feminin, dia perkembangan fisiknya tadi sudah berhenti, ya. Kemudian pada masa ini kan dia sudah menstruasi, maka berhenti aktivitas psikomotoriknya ini. Artinya dia tidak begitu memperhatikan bagaimana dia harus lincah seperti anak-anak, tapi dia sudah biasanya lebih kalem gitu. Kemudian yang terakhir pada masa dewasa. Perkembangan psikomotorik pada masa dewasa yaitu seseorang itu meningkatkan keterampilannya dalam bidang tertentu. Misalkan kalau dia punya motorik halusnya, dia mampu memainkan gitar, maka pada usia dewasa ini dia tahap penyempurnaan dan menunjukkan skill dan keterampilannya yang lebih spesifik lagi. Demikian informasi, demikian ilmu yang kita pelajari hari ini tentang perkembangan fisik maupun psikomotorik. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi pengetahuan yang luar biasa untuk kita dan menjadikan kita seorang guru yang mampu menghadapi murid dengan berbagai karakternya, sehingga anak murid kita terfasilitasi dan berproses tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang sempurna. Demikian, mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.